Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Salamu alaikum ya jamaah. Jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Salamu, salamu, salamu. Allahu Akbar. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islamku keren dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Syihab Ahmad dan rekan saya Muzaffar Ahmad di podcast kakak Islamku Indah, Islamku Damai, Islamku Keren. Bro, kita sekarang ke episode berikutnya dari podcast kakak. Ya, ini bahas tentang hal yang terjadi pada saat ini ya. Sudah setahun berlalu memang, Betul. tapi kayaknya masih tahun ke depan kayaknya kita masih dalam suasana seperti ini. Iya, belum. Saya dengar sih memang belum ada kejelasan ya tentang kapan berakhirnya masa pandemi ini yang sedang kita alami. Dan bukan cuma di Indonesia aja ya bro, tapi di seluruh dunia juga sekarang mulai banyak lagi nih ya. Second wave katanya. Betul. Kan? Ya, kita sudah ada tamu tapi di lain sana ya. Karena Online, hujan ya. Karena hujan juga deras ini. Deras tadi. Udah mulai masuk Januari. Sudah mulai musim hujan lagi. Betul. Kita punya teman yang sudah mengalami gitu ya. Pernah salah satu survivor dari COVID-19. Assalamualaikum Kang Gustaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Sehat? Alhamdulillah sudah bisa dibilang udah agak normal lah sekarang. Alhamdulillah. Kejebak hujan juga ya, Ria? Iya. Makanya sempat takut sih sebenarnya pengen hujan-hujanan, cuman sebelumnya itu saya sempat hujan-hujanan sebelum kena Covid itu. Oh gitu. Iya. Iya, benar-benar. Memang harus stay fit ya. Kita sendiri yang harus menjaga diri kita. Oke. Kang Gustaf mungkin bisa ngasih tahu nih ke teman-teman sobat keren di rumah kesibukan sekarang ya, ini apa kesibukannya ini? Oke, jadi untuk kesibukan sekarang pasti masih WFH ya. Jadi untuk profesi sendiri bisa di chef lah atau tukang masak gitu. Jadi biasanya suka baking demonya juga karena pandemi ini jadi secara online gitu via Instagram dari kantor. Oke. Kadang juga suka saya upload juga di Instagram pribadi gitu. Untuk saat ini masih work from home sama bikin konten-konten masak. Mantap. Ada yang mau follow. Nah, itu boleh deh. Nanti kita tuliskan di caption deh. Nah, kita tuliskan di caption. Jadi kalau sobat keren yang mau lihat resep-resep masak, mau konsultasi masalah masak-memasak nih ada nih chef kita nih, chef Gustaf ya. Nanti kita mungkin collab. Masak juga di channel kita ya. Boleh. Kita boleh. Sip. Boleh. Masak. Oke, kita masuk ke temanya nih ya. Kita mengenai COVID sekarang ini memang selama setahun berjalan ini kan kita tahu bagaimana ya kita lihat angka dari yang terkena COVID ini ya belum menurun gitu ya, masih meningkat lah. Cenderung meningkat gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sobat keren di rumah juga sudah mendengar beberapa pengalaman dari yang lain ya berkenaan dengan masalah ini. Nah, untuk Kang Gustaf sendiri mungkin bisa sedikit diceritakan kapan nih mulai merasakan gejala awal dari COVID ini gitu. Ya. Terus apa gejala yang pertama dirasain sama Gustaf deh gitu? Iya. Jadi kalau saya sih masih ingat ya sampai tanggalnya saya ingat. Jadi kurang lebih tanggal 1 November itu hari Minggu, malamnya itu saya susah tidur. Jadi kayak orang entah rematik atau karena saya kan ada asam urat ya. Jadi pegel-pegel lah badan itu susah tidur. Nah, saat sudah bisa tidur pagi
saya coba ke apotek untuk cek asam urat, ternyata normal. Wah, kenapa ya? Udah tuh belum curiga. Nah, pas siang menjelang sore, badan saya itu mulai demam. Nah, demamnya ini langsung tinggi di 38,5 itu. Saya masih berpikir, oh mungkin kecapean, karena memang sebelumnya, seminggu sebelumnya itu lagi sering hujan-hujanan gitu, karena malas pakai jas hujan, pulang selalu hujan-hujanan pulang kerja. Karena kerja itu hari Senin sama Kamis aja ke kantor. Nah, hari Seninnya itu masih sempat kerja dalam kondisi badan memang sudah nggak enak lah, demam. Nah, pas hari Senin, Selasanya, itu saya mulai kehilangan penciuman. Oke. Selasa kehilangan penciuman. Nah, karena pas pertama kali sakit itu saya lapor ke istri, ke ibu saya, sama ibu saya lapor juga ke dokter Gia, kebetulan sepupu ibu, jadi ngasih tahu kalau memang berani swab aja gitu. Oke. Yang itu memang nggak bisa ditebak kan gejalanya apa. Ibu saya nanya ada sesak atau lainnya nggak ada, cuman demam aja gitu. Karena demam naik turun, akhirnya saya beraniin swab itu hari Rabu. Oke. Karena kan swab itu biasa 3 hari. Nah, saya langsung minta yang sehari karena saya takutnya itu nularin orang rumah. Kebetulan waktu itu istri lagi hamil usia 8 bulan. Karena kan takut ya. Karena saya swab, hari Kamis sore keluar, nah itu positif, dinyatakan positif. Di situ saya langsung ya nggak bisa, udah bingung, nggak bisa berkata-kata, karena memang yang ditakutkan terjadi juga gitu. Karena sebelumnya itu saya kira karena memang kayak gejala tipes, saya kira tipes, terus sempat ke klinik juga dibilang memang tipes, tapi ternyata bukan. Terus juga sempat dites darah juga, tapi bukan tes rapid ya, bukan. Jadi ya di situ agak lega, tapi pas swabnya keluar, nah di situ langsung dari pihak ibu mertua itu nelpon pihak puskesmas hari Kamis. Malamnya hari Jumat sore itu saya udah dibawa ke rumah sakit. Oke. Jadi kalau dibilang gejalanya apa aja sih? Gejala yang saya rasakan cuma demam tinggi ya, sebelum masuk rumah sakit itu demam tinggi. Bahkan tertinggi itu saya di 39,4. Wow. Tinggi sekali itu. Tinggi sekali, makanya itu bikin gelisah. Kalau tidur susah banget tidur. Dan penciuman itu hilang hanya 2 hari ya. Hanya 2 hari. Jadi yang pas hilang itu langsung saya swab, karena setelah baca-baca artikel dan dikasih tahu juga kalau udah penciuman hilang 99% udah pasti positif COVID. Sebenarnya banyak kendala sih sebelum saya dirujuk ke rumah sakit, karena ada beberapa rumah sakit yang menolak. Karena kan gejalanya hanya demam, nggak ada sesak, nggak ada batuk, bersin. Jadi hanya demam aja. Saya pun ngerasa hanya demam, ya udah. Walaupun positif masih bisa sembuh gitu, insya Allah bisa sembuh cepat. Nah, ternyata udah itu hari Jumat dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit daerah Bekasi di Andana Bablan namanya, itu di daerah Kabupaten Bekasi. Nah, di sana ternyata kondisi semakin memburuk. Jadi mulai batuk-batuk, mulai gerak dikit itu batuk dan ada timbul sesak. Jadi di sana itu kurang lebih sekitar 6 hari. Itu selalu diinfus. Dan minum obatnya juga lumayan banyak ya. Nggak seperti, karena kan sebelum saya kena COVID itu sering lihat updatean di TikTok. Sekarang lagi suka main TikTok, dan di situ suka ada survivor COVID yang di Wisma Atlet gitu. Semangat ya kena COVID, masih bisa olahraga, masih bisa segala macam gitu. Ternyata pas kemarin itu ternyata di rumah sakit kok. Jadi cuma bisa baring aja. Sampai ada, jadi di satu ruangan itu ada 3 orang pasien, saya dan 2 teman saya. Nah, ada satu teman itu dipesankan sama dokter untuk merhatiin saya gitu, karena yang satu ini dia nggak terlalu parah, hanya penciumannya aja hilang. Bilang kalau misalkan saya ada apa-apa langsung hubungi dokter. Di situ saya nggak tahu kalau kondisi badan itu udah mulai menurun. Jadi Jumat minggu kedua saya harus sesegera mungkin dirujuk ke rumah sakit yang peralatannya lebih lengkap. Nah, akhirnya saya dirujuklah ke rumah sakit Ananda yang di Kota Bekasi.
Itu hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat atau Jumat ke rumah sakit, Jumat minggu depannya ke rumah sakit rujukan. Itu Jumat malam. Langsung saya masuk ke ruang HCU. Nah, di HCU itu langsung ditempelin alat ya. Yang buat rekam jantung sama saturasi. Ternyata waktu itu saturasi oksigen saya lumayan rendah di 80. Di 80%. Tapi untuk lainnya normal dan ternyata darahnya pun asidosis. Jadi asam darahnya nggak normal. Itu yang bikin sesak. Bikin gerak dikit sesak gitu. Ruang HCU ini saya kurang lebih 5 hari, tapi di sini ada pengalaman yang benar-benar yang bikin bikin kapok dan bikin benar-benar harus dekat banget sama Allah gitu. Jadi saya di ruang HCU itu pertama malam itu sendirian, sendiri. Setelah besok paginya itu ada satu ibu-ibu masuk juga ruang HCU, berdua saya. Mungkin kondisinya kalau dilihat lebih parah dari saya, jadi udah dipasang ventilator segala macam. Nah di situ subuh itu alatnya bunyi, alat ventilator. Aku tahu, kan berisik lah. Terus abis itu setelah paginya saya disuruh pindah dulu ruangan lain. Nah setelah pindah sampai sore, pas sore saya ditanya sama suster, Pak, mau pindah lagi nggak ke ruang HCU? Saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Terus saya nanya kan, iseng, oh ibu yang semalam, ibu yang tadi subuh gimana? Oh udah nggak ada. Oh udah pulang ya. Ternyata udah meninggal gitu. Pulangnya ke rahmatullah. Itu yang ada di story-nya Gustaf tuh ya. Ada buat itu. Oh iya, iya benar. Udah meninggal, saya kaget kan, tapi ya udahlah. Karena dulu kan rumah di Sleepy ya, maksudnya belakang kamar mayat banget tuh di rumah sakit PLN. Jadi ya udah, saya berani kan sendirian malam. Nah malam berikutnya ada lagi yang masuk, bapak-bapak kurang lebih umur 35 tahunan lah, badannya lebih gemuk dari saya. Itu kalau saya ngeliat emang udah kasihan, maksudnya udah sesak banget, sama dipasang ventilator juga. Nah ini jadi setelah dipasang. Nah, sekitar jam 11 malam itu udah nggak ada suster, udah nggak ada dokter, udah nggak ada perawat, itu udah benar-benar ditinggal untuk istirahat. Alat yang sebelah saya juga bunyi lagi tuh. Ini lebih parah lagi bunyinya. Sekitar jam 3, suster, dokter datang itu panik mereka. Pokoknya harus kayak, aduh cepetan dong, ini gini. Nah, ternyata pas jam 4 itu saya udah dibilang dokter, oh Pak udah normal asam darahnya, jadi saya udah bisa dipindahin ke ruangan lain, jadi benar udah kembali normal ya. Itu saya lihat itu benar-benar udah siap dikafan. Jadi meninggal juga gitu ya Allah. Saya bilang benar-benar masih bisa diberi kesempatan hidup gitu. Karena pas setelah saya di ruang HCU baru dari istri, dari orang tua saya itu baru cerita gitu, ternyata kondisi saya itu benar-benar buruk sebelum dirujuk. Terjadi asidosis tadi Pak. Jadi COVID itu menyerang selain paru itu ke darah juga, jadi pengentalan darah. Makanya selalu disuntik obat pengencer darah saya itu. Kang Gustaf, yang bisa ditahan dulu, nanti kita sambil ngobrol deh ya, bro. Kisah-kisahnya, cerita tentang bagaimana Gustaf tadi mengalami COVID itu ya, dari mulai keadaan yang tadi hanya di awal kemudian jadi sampai memburuk dan lain sebagainya. Nanti kita ini lagi. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kang Gustaf, apa tanggapan nih dari keluarga, dari rekan-rekan terdekat lah, ketika Gustaf itu divonis gitu ya, divonis positif COVID-19. Apakah biasa aja atau ada yang menjauh atau bagaimana? Nah itu bagaimana Kang Gustaf? Nah kalau yang dialami pas pertama itu untuk lingkungan di rumah ya, itu ya pastinya mereka langsung menjaga gitu, menjaga jarak, tapi mereka tetap support. Karena pas saya dibawa ke rumah sakit kan satu rumah di swab, alhamdulillah semuanya negatif, tapi tetap harus isolasi mandiri 14 hari. Itu tetangga mungkin setiap pagi atau setiap waktunya makan itu suka ngirimin. Alhamdulillah. Tapi dimasak rumah gitu, ngirimin gitu, alhamdulillah. Mulai dari
susu beruang, terus bahan makanan gitu, sampai alhamdulillah melimpah lah di rumah. Karena kan nggak bisa keluar ya, kalau keluar pasti positif gitu. Alhamdulillah sih untuk di lingkungan di sini itu di Wisma Asri ya, tempatnya di Wisma Asri Bekasi itu, alhamdulillah orang-orangnya itu masih support gitu. Walaupun memang ada beberapa yang biasanya kalau kita duduk di depan teras itu suka nyapa, ini langsung ngelona. Langsung ngacir aja ya. Iya. Betul. Ya. Jadi seperti itu sih, ada beberapa, tapi alhamdulillah masih support untuk di lingkungan sini. Overall bagus lah ya, berarti intinya tanggapan mereka. Nah ini itu memang gitu bro. Memang tadi gejala yang tadi dikatakan hilang panca indera, terutama penciuman, terus perasa itu betul tadi kata Kang Gustaf itu 99% kalau kita konsultasi dokter itu mereka selalu menyarankan untuk di swab karena itu ciri khusus dari COVID. Ini pengalaman yang terjadi dengan ya kebetulan saya juga bisa dibilang kalau Kang Gustaf malah survivor karena dari wabah COVID-nya. Kalau saya karena memang orang terdekat yang bersama saya itu kebetulan istri saya juga terkena ya sudah beberapa sebulan yang lalu lah. Itu terkena positif COVID juga. Nah, itu memang gejalanya sama, hilang. Tapi nggak sampai parah gitu, enggak? Kenapa? Nggak sampai parah. Enggak, dia hanya ini aja, bro. Jadi tapi lebih lama masa ininya, ada sekitar 2 mingguan lah hilang penciuman sama perasaannya itu. Dan alhamdulillah sih tidak sempat ke rumah sakit, hanya disuruh isolasi mandiri di rumah. Nah, memang kita lihat peran dari lingkungan juga sangat mendukung ya, harus juga saling mendukung. Jangan kemudian sekarang sih banyak orang ya kemudian parno ya. Kalau kita melihat si A nih atau tetangga kita nih atau saudara kita kena COVID kemudian tiba-tiba menjauhi gitu ya atau mengucilkan gitu. Itu banyak terjadi ya Kang Gustaf ya. Betul. Nah, ini yang perlu kita edukasikan. Kita punya itu testimoni ya. Kita udah minta testimoni dari ibunya Kang Gustaf ya. Betul. Ibunya Kang Gustaf nanti apa sih tanggapan beliau waktu pertama kali mendengar Kang Gustaf ini positif gitu. Ini bisa kita putar. Oke, kita dengarkan dulu ya. Reaksinya Pak. Bukan. Kami sore ketika mendengar dan saya selalu nanyakan udah keluar belum hasilnya? Belum Bu, nanti malam hari habis maghrib dia telepon, dia ngasih kabar bahwa hasilnya positif. Terus dia bilang harus bagaimana Ibu? Saya juga panik, saya juga khawatir, saya ketakutan karena kami berjauhan. Lalu satu-satunya adalah saya bilang, Bang tenang, jangan panik. Abang langsung kasih tahu ke RT, langsung abang kasih tahu ke puskesmas, saya bilang gitu. Akhirnya saya telepon sepupu saya yang dokter, saya bilang harus bagaimana. Akhirnya dia menjelaskan karena saya juga belum paham seperti apa penyakit ini yang sebenarnya. Akhirnya saya telepon sepupuku, dia pun kaget. Hanya dia menyarankan untuk ke rumah sakit, untuk langsung minta diisolasi. Akhirnya baru besok paginya dari tim puskesmas datang ke rumah untuk memberitahu bahwa ditelepon bahwa isolasi mandiri di rumah saja, dan keluarga yang lain berangkat ke puskesmas untuk diswab. Namun ternyata gejalanya bergejala, mulai dia batuk, sesak napas, akhirnya dia dirujuk ke rumah sakit Babelan Bekasi. Ternyata banyak kesehatannya semakin menurun, akhirnya dirujuk kembali ke rumah sakit yang lebih bagus
lebih memadai peralatannya. Dan di rumah sakit Ananda Bekasi Kota akhirnya terdeteksi bahwa paru-parunya dia 40% terinfeksi, dan yang paling menakutkan adalah dia istrinya harus menandatangani surat bahwa dia harus disuntik. Jika terjadi kematian akan disesuai dengan protokol kesehatan. Di situ saya nangis sejadi-jadinya. Lalu ternyata dari COVID ini ada penggumpalan darah. Akhirnya disuntik, dan alhamdulillah mulai berangsur membaik. Jadi setelah COVID itu, di dalam keluarga kami selalu menerapkan protokol kesehatan. Setiap keluar memakai masker, cuci tangan, atau dari luar cuci tangan, biasanya langsung mandi. Oke, nah itu sudah kita dengerin ya Sobat Keren di rumah, bagaimana testimoni dari ibunda dari Kang Gustaf ini. Ada yang menarik ya bro, jadi mungkin bisa diceritain sedikit nih Kang Gustaf. Tadi dikatakan ada semacam apa di paru-paru itu berapa 40% ya? Terpapar ya? Flek ya? Ya, flek yang diakibatkan COVID itu juga saya kaget sih. Bisa separah itu, karena memang waktu sebelum pulang dari rumah sakit itu, masih di rumah sakit setelah keluar dari HCO itu, kalau saya narik nafas panjang itu nggak bisa, pasti langsung di dada kayak ada yang nusuk dan saya batuk. Tapi itu memang karena COVID ya, bukan sebelumnya pernah punya penyakit itu atau gimana? Belum pernah, makanya sempat ditanyakan sama dokter, ngerokok nggak? Enggak. Ada minum enggak, minum keras nggak ada. Pokoknya benar-benar alhamdulillah nggak ada yang hal-hal yang aneh-aneh ya. Jadi murni dari COVID-nya. Jadi benar-benar menginfeksi paru-paru. Kalau sekarang yang dirasakan apa? Kalau sekarang alhamdulillah, jadi udah kalau bisa dibilang normal, insya Allah normal. Cuman tanggal 31 kemarin itu sempat medical check up lagi, ada ronsen juga. Tapi belum keluar sih hasilnya, jadi penasaran juga. Karena ada beberapa dokter, saya ada nanya juga ke sepupu ibu juga yang dokter-dokter, ada yang bilang memang bisa sembuh, tapi recovery-nya bisa 6 bulan sampai setahun lebih. Ada yang bilang dijaga aja sisanya yang 60%. Karena paru-paru kan bubble ya, kalau bubble-nya udah pecah, dia recovery memang ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi ya tahu juga. Tapi untuk saat ini ya kalau kelamaan bisa kayak lari atau apa, itu lebih cepat capeknya. Gitu lah. Jadi lebih gampang, nafasnya juga lebih pendek lah. Jadi nggak bisa panjang-panjang lagi. Nah, proses penyembuhannya sendiri gimana, Kang? Setelah kita kan udah dirawat ya. Nah, proses penyembuhan sampai akhirnya bisa pulang itu berapa lama? Jadi saya itu setelah dari HCO 5 hari, 3 hari saya di ruangan biasa sampai lepas infus. Ternyata pas saat saya sudah dibolehkan pulang itu saya kondisi masih positif. Itu kurang lebih udah 3 minggu saya. 3 minggu terinfeksi ya kurang lebih. Itu saya juga kaget kok udah boleh pulang gitu. Ternyata pas dilihat, jadi ada CT value-nya itu kurang lebih 37,97. Jadi dokter bilang ini sudah tidak menularkan, tapi nanti di rumah tetap isolasi mandiri, nanti swab lagi di minggu depannya. Nah kebetulan saya isolasi mandirinya itu bukan di rumah yang sekarang gitu, di rumah kakak ipar, kebetulan di komplek lain. Nah untuk di komplek yang ini kurang welcome lah. Kurang welcome ya. Aduh, iya. Beda dengan yang di sini situasinya. Jadi di sana itu saya di sana, pokoknya setiap ada yang nganterin makanan atau apa, karena kan yang nganterin makanan kan langsung dari keluarga ya, nggak ada dari orang sana, itu selalu disamperin, ibu jangan ketemu, jangan tatap, pokoknya ya memang mungkin untuk mengedukasi ya, untuk biar lebih menjaga, tapi itu sudah dijelaskan gitu, padahal udah tidak menularkan. Dan saya juga itu memang nggak langsung ketemu gitu. Dan yang paling saya bikin agak lucu gitu, jadi di sana memang ada anak-anak
Jadi pada saat itu ada anak-anak lari ke depan rumah. Kita ada yang teriak, anak kecil, jangan ke sana, ada COVID. Jadi kayak, ya Allah. Kayak seluruh rumah tuh udah kena COVID. Iya, padahal maksudnya ibaratnya saya sendiri bisa dibilang itu udah pulang dari rumah sakit gitu, bukan awal gejala. Kalau mungkin awal gejala, ya ini ya masih bisa menginfeksius yang orang lain gitu kalau udah pulang. Tapi alhamdulillah 14 hari di sana dilewati. Sampai itu tiap hari saya konsumsi, karena dari dokter itu menyarankan banyak minum protein ya, makan protein. Jadi berat sebenarnya sudah turun tuh 7 kiloan selama dirawat. Tapi karena 14 hari itu harus konsumsi makanan terus ya, makan yang berprotein. Jadi saya konsumsi ayam, susu, itu tiap susu sehari 3 kali, dada ayam sama ikan. Nah itu alhamdulillah di tanggal 3 Desember itu hasil swab saya swab itu hasilnya negatif. Alhamdulillah. Jadi sudah dikatakan sembuh dari pihak puskesmas ya yang pertama kali memeriksa. Nah, jadi kurang lebih jaraknya segitu. Cuman efek yang tadi dari nafas itu sampai saat ini sih masih suka terasa gitu. Oke. Itu obatnya enak, obatnya makan enak. Makan enak. Makan sehat. Obatnya makan enak, ya saya percaya itu percaya sih. Cuman setelah itu beratnya langsung nambah lagi kan. Itu udah kurang 7 kilo naik lagi. Aduh, iya. Nah, ini juga kita udah nanya ke salah seorang dokter, ya masih muda juga dokternya, Dr. Aziz. Ya, beliau juga sempat terkena COVID juga itu di tempat beliau di Kalimantan. Nah, ini apa sih yang harus kita lakukan kalau kita misalnya mengetahui kita ini positif? Ini mungkin edukasi buat sobat keren di rumah ya. Jadi kita kan nggak tahu kapan kena apa enggak. Gitu. Jadi kalau kita kena COVID, apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin kadang-kadang kita suka bingung Parno duluan, panik, kemudian bingung gitu ya. Nah, mungkin dengan nasihat-nasihat yang kita kasih testimoni ini, jadi rekan-rekan semua jadi nggak bingung lagi caranya. Yang kita dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Abdul Aziz Bunyamin. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang harus kita lakukan jika kita terdiagnosa positif COVID-19 melalui hasil rapid test maupun tes swab PCR. Yang pertama, jangan panik ataupun stres, karena hal ini bisa mempengaruhi sistem imun tubuh kita untuk menjadi lebih lemah. Yang kedua, jika positif melalui hasil rapid, maka baiknya dikonfirmasi ulang melalui tes swab PCR, karena hasil tes swab PCR ini merupakan sebuah standar baku emas untuk mendiagnosis COVID-19. Yang ketiga, kenali gejala yang kita rasakan. Jika kita tidak ada gejala, maka sebaiknya kita tetap isolasi mandiri selama kurang lebih 14 hari dan minum vitamin C dan juga vitamin D3 untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap fit. Dan juga jangan lupa ditambah dengan obat hemopati pengobatan corona. Kemudian di hari ke-14 saat kita isolasi mandiri, lakukan tes swab PCR ulang. Yang keempat, jika ada gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas, harap segera hubungi dokter untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Yang kelima, tidak lupa kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna bagi kita. Dan tidak lupa untuk mengirim surat kepada huzur. Terakhir yaitu tips dari saya ketika beberapa waktu lalu saya terkonfirmasi positif COVID-19. Makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung protein, makan sayur-sayuran dan buah-buahan, hindari diet, olahraga 20 menit per hari, olahraga tentunya di dalam rumah. Kemudian sebisa mungkin membeli alat pulse oximeter jari untuk memantau kadar saturasi oksigen di dalam tubuh kita. Jika kadarnya kurang dari 95%, segera ke layanan kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kira-kira itu saja tips yang bisa saya berikan. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu tadi testimoni dari Dr. Aziz ya. Tentang bagaimana apa yang harus dilakukan kalau
kita mengetahui bahwa kita ini positif COVID. Nah ini sedikit sharing juga mungkin ya, Kang Gustaf sama ini Pak Syihab. Waktu kemarin juga ya, waktu kita setelah di swab ya, saya dengan istri juga, kemudian ketika mengetahui positif itu, sebelum itu ketika kita menyadari ada gejala-gejala, nah ini kan tadi mah kalau sudah positif ya, kalau ada gejala-gejala nih seperti batuk, pilek, yang kita rasakan itu berbeda dengan batuk pilek yang kita rasa biasanya. Nah, rekan-rekan semua di rumah, ini saran dari dokter juga, jadi kalau sudah merasa seperti itu, untuk saat ini di masa pandemi seperti ini, itu kita harus hati-hati gitu, harus sudah menetapkan bahwa jangan-jangan itu adalah gejala COVID. Nah, dengan seperti itu kita kemudian jadi waspada, kemudian kita mencoba untuk tidak cuek aja, misalkan batuk pilek tapi kita cuek aja, paling batuk biasa. Tapi kalau dalam masa seperti ini kemudian ada gejala-gejala, apalagi kalau sudah tadi hilang indera penciuman sama perasa, itu segera datangi puskesmas terdekat. Nah, dan mungkin sobat keren yang mau pengen tahu, kalau misalkan ini bagaimana nih, kan swab itu mahal nih sekarang gitu kan, biayanya masih sangat mahal. Kalau kita langsung menghubungi puskesmas, kemudian kita sampaikan keluhan kita, gejala-gejala yang kita rasakan, kalau dianggap itu gejala yang sangat terkait dengan COVID, itu ada layanan swab dari puskesmas, dari pemerintah. Itu biasanya dijadwalkan nanti akan di swab bersama orang-orang juga yang punya gejala itu. Itu free biasanya di puskesmas. Nah, kalaupun tidak ada, hanya gejala-gejala yang ringan sekali, itu paling disuruh untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing. Itu mungkin sedikit share dari yang kita alami gitu, Bro. Nah, sekarang nih Kang Gustaf, setelah mengalami ini kan sebuah peristiwa yang luar biasa ya. Ya, istilahnya mengalami peristiwa antara hidup dan mati gitu ya, Kang Gustaf ini. Nah, sedikit Bro, ada yang menarik tadi disampaikan tadi ya. Sampai ada tadi dari Ibunda Kang Gustaf ini sampai menandatangani apa itu, surat apa itu Kang Gustaf? Bukan surat kematian. Menandatangani apa itu? Kalau memang saya, iya. Jadi kalau misalkan waktu itu kan memang harus disuntik obat yang untuk meredakan asidosis. Dan kalau memang sesak banget itu akan dia pasang ventilator, dan kalau meninggal akan dikuburkan secara COVID. Itu harus ditandatangani. Kalau enggak saya nggak bisa dapat tindakan akhirnya. Oh gitu ya. Jadi sampai segitu ya. Iya, jadi karena kan ya saya juga itu baru dikasih tahu itu setelah saya keluar ruang HCU gitu. Itu saya juga kaget, ya Allah, ternyata kemarin itu benar-benar kondisi saya parah banget ya gitu dalam hati. Karena jujur pada saat di HCU itu saya nggak ngerasain kondisi saya itu benar-benar parah tuh, nggak terlalu ngerasain, karena mungkin baring aja, hanya baring gitu ya. Dan yang dibilang obatnya itu kan karena katanya kan obatnya keras, jadi akan berefek, entah itu efeknya apa. Cuman sempat sekali itu di ruang HCU saya sempat mungkin entah itu mimpi atau halusinasi gitu. Ada sepupu ibu saya yang dokter itu datang, nggak pakai APD, tapi transparan gitu. Nah itu saya nggak tahu antara halusinasi atau enggak, karena pada saat kemarin juga pas lihat ada gejala baru kan ada halusinasi. Nah itu, setelah pulang sendiri saya itu nggak bisa tidur selama 2 minggu, nggak bisa tidur, namanya tidur malam nggak bisa. Jadi saya tidur habis Isya itu bangun jam 11 atau jam 1 malam, itu nggak bisa tidur lagi. Akhirnya ya udah saya tahajud, ngaji, sholat subuh, udah pagi melek lagi. Selama 2 minggu itu. Setelah 2 minggu setelah pulang dari rumah sakit, entah masih efek samping dari obatnya atau efek dari COVID-nya juga. Saya juga kalau nanya ke dokter juga dibilang juga ada efek mungkin dari efek dari obatnya, obat karena asidosis tersebut. Karena waktu itu kalau angkanya jadi mungkin kalau kita lihat pH kan 7 ya normalnya, misalkan ini contoh aja perumpamaan. Ini kalau turun jadi 6,5 mungkin udah. Jadi makanya alhamdulillah dari rumah sakit yang di Ananda Babelan itu benar-benar cepat ya bertindak untuk merujuk. Jadi seperti itu, jadi alhamdulillah. Nah, hikmah apa ya
yang didapat setelah mengalami peristiwa itu nih pasti ada dong pelajaran, hikmah yang didapat oleh Kang Gustaf nih apa kira-kira dari peristiwa ini? Pastinya harus lebih menjaga protokol kesehatan lagi ya. Jadi benar-benar pulang dari luar itu memang harus mandi, ganti masker itu sehari. Ya setiap keluar saya selalu ganti masker sekarang, masker yang medis itu. Jadi sebelumnya sebenarnya kalau dibilang saya bisa kena COVID itu saya juga bingung. Nah, yang sering keluar itu bukan saya gitu. Jadi saya kalau ke kantor itu hanya hari Senin sama Kamis. Kebetulan di tanggal 26 Oktober itu hari Seninnya itu saya ke kantor. Karena kan kalau nggak salah hari Kamis itu tanggal merah waktu itu. Long weekend lah, sampai Jumatnya juga libur. Jadi Senin saya ke kantor, saya pulang ke rumah. Itu kondisi kalau nggak salah hujan, gerimis kondisi. Ya karena malas pakai bongkar pasang jas hujan, jadi terobos aja. Mungkin di situ imunnya lagi drop, kita ada carrier, ada yang ngebawa. Siapa saya juga nggak bisa tracking gitu. Karena ditanya dari kantor pun, memang waktu itu di kantor memang ada yang terinfeksi COVID, tapi jaraknya dari saya itu jauh dan saya nggak pernah ketemu sama orangnya. Gitu, itu sempat bikin kaget dan bingung. Kok bisa gitu? Ini ya kalau itu ya saya bilang ya memang sudah takdirnya gitu. Karena kita udah ikhtiar, udah menjaga benar-benar selalu mandi pulang dari luar, selalu cuci tangan, selalu ganti masker segala macam. Nah, sekarang lebih sering lagi jadi akhirnya. Jadi setiap keluar, bahkan sekarang kadang saya di rumah baju di rumah sama baju keluar itu beda. Jadi benar-benar ini walaupun banyak yang bilang kalau udah kena COVID kan lebih kebal katanya ya. Tapi ternyata masih sama juga. Untuk menjaga kebersihan nggak ini kan an-nadzafatul minal iman kan. Menjaga kebersihan juga sebagian daripada iman kan. Oke. Nah, ini memang yang perlu diinikan juga ke sobat keren ya. Kadang kita itu masih banyak yang acuh, yang cuek karena merasa dirinya sehat dan lain sebagainya. Tapi dia nggak tahu kalau dia itu sebagai carrier. Nah, banyak yang kemudian dia positif tapi dia tidak sakit apa-apa, tidak punya gejala apa-apa. Nah, yang seperti ini kadang-kadang nggak merasa kalau dirinya punya membawa si virus ini. Tapi ketika orang lain yang punya imunnya sedang turun, ya, kemudian bertemu, akhirnya yang tadi daya tahan tubuh yang sedang turun tadi, dia yang kenanya. Sedangkan yang ini ya, tidak yang merasa nggak masalah, saya sehat kok gitu. Nah, ini harus di ini. Nah. Ya mungkin satu lagi terakhir, tadi kan ada satu lagi nih dari Dr. Aziz. Kita kan udah tahu bagaimana kisahnya Gustaf, ya Kang Gustaf mengalami COVID. Nah, bagaimana nih kalau ada orang terdekat kita juga yang mengalami hal tersebut, ya kan? Ya kalau kita nggak kena, mungkin ada saudara kita yang kena, ya apa yang harus kita lakukan nih? Nah, mungkin bisa kita dengerin sekali lagi nih Dr. Aziz, ya. Apa yang dilakukan apa yang harus kita lakukan kalau ada keluarga atau teman yang terdekat kita yang terkena. Terdekat yang kena COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang harus kita lakukan ketika keluarga ataupun tetangga kita terdiagnosa positif COVID-19. Yang pertama, janganlah panik dan stres, karena penularan COVID-19 ini bisa kita cegah dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Yang kita tahu seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua, memberikan support berupa perhatian kepada keluarga ataupun tetangga kita dengan cara menguatkan mereka agar mereka tidak merasa sendiri dan panik. Selanjutnya yang ketiga, jika ada keluarga ataupun tetangga kita yang melakukan isolasi mandiri, sebaiknya kita sebisa mungkin memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti makanan, buah-bahan, vitamin, dan lainnya. Karena mereka diharuskan untuk isolasi mandiri dalam rumah sehingga tidak bisa untuk keluar rumah. Yang keempat, jika ada anggota keluarga di dalam satu rumah terkonfirmasi positif COVID-19, anggota keluarga yang lainnya sebaiknya juga disarankan untuk melakukan tes swab PCR dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam rumah. Yang kelima, tidak lupa untuk saling mendoakan dan jangan lupa bersurat kepada uzur. Kira-kira itu saja tips dari saya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan dijauhin ya, jangan dijauhin kemudian dikucilkan karena para penderita COVID ini perlu semangat gitu ya. Jadi harus ada yang menyemangati mereka gitu untuk bisa melalui masa-masa sulit di dalam. Dan yang paling utama tadi disebutkan menarik dari apa yang disampaikan oleh Dr. Aziz ini, banyak berdoa dan
Menulis surat ke huzur. Ya. Nah, ini karena kita sudah punya ya pemimpin yang Ya. ikut mendoakan, ya jangan lupa kalau bisa juga minta doa dari beliau kan Ya. supaya proses penyembuhan kita pun Ya. dipercepat atau ya kita dan keluarga kita juga dilindungi dari Betul. penyakit ini. Karena nggak kelihatan juga kan? Iya. Kan oleh mata kita ya Allah Ta'ala yang tahu kan Betul. gitu. Gitu. Jadi kita pun nggak bisa, oh nggak mungkin kena saya, nggak kena, Ya. saya mah nggak bakal kena, nggak Ya, bisa kita begitu jangan juga. takabur, Betul, ya, jangan berserah takabur, diri. ya. Kalaupun kena ya memang sudah ya apa mungkin ya takdirnya, tinggal Ya. bagaimana kita menjalaninya dengan baik. Gitu. Ya, gitu. Mungkin Bro. itu ya. Iya. Jazakumullah Kang Gustaf Sudah bagi-bagi pengalaman. sharing pengalaman ya. Tetap sehat selalu, mudah-mudahan kedepannya ya apa ya mungkin peristiwa ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kita bisa ngambil manfaat dari apa yang disampaikan Ya. oleh Kang Gustaf ini. Ya. Ya, mungkin begitu Sobat Keren, apa yang sudah kita obrolkan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Tetap sehat selalu. Ya. Mungkin 1 tahun ini kita masih akan mengalami Harus ya, direm seperti sedikit inilah. lah. Ya. Kita memang sih pengennya mah jalan-jalan kemana Pasti. gitu, direm sedikit lah. Soalnya kalau sudah mengalami namanya isolasi itu nggak enak, walaupun di pasti, rumah ya. pasti, Ini pengalaman yang saya rasakan. Ya, ya. Tidak enak, kalau dilihat di luar kita melihat, enak sekali ya kita. Kalau nggak enak kalau di isolasi itu ya, karena apa? Kita nggak bisa kemana-mana. Ya, betul. Hanya di situ aja kita aktivitasnya gitu. Nah, Jadi kita bersyukur dengan cara Betul. ya lebih menjaga diri kita. menjaga diri kita, tetap pakai protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Ya, oke, jazakumullah sanal jaza, Sobat Keren. Mudah-mudahan sekali lagi sehat selalu dan mudah-mudahan seluruh anggota keluarga kita pun juga ikut sehat selalu. Ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Siap. Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum.